Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Transenden Menjadi Imanen. Sangatlah mudah kalau seseorang mempercayai dan mengakui bahwa Allah hadir di dalam kehidupan hanya secara akali. Jadi hanya secara akali mengakui Allah itu hadir mudah. Tetapi pengakuan ini tidak cukup membuat seseorang sungguh-sungguh mengalami kehadiran Allah. Tidak banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami kehadiran Allah dalam hidupnya secara pribadi. Pada umumnya mereka sangat miskin dalam pengalaman hidup di hadirat Allah. Tidak sedikit pula mereka yang menggantikan hidup di hadirat Allah dengan teologi atau pengenalan mengenai Allah dalam pikiran semata-mata. Pengenalan mengenai Allah yang mereka miliki hanyalah teori-teori yang belum terbukti dalam kehidupan mereka secara konkret. Ironisnya, banyak teolog yang merasa puas dengan teori-teori tersebut, dan mereka merasa bahwa dengan memiliki teologi dalam pikiran mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Allah. Nah, kebodohan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Dan sebagai akibatnya, gereja di dunia ini semakin mengalami kemerosotan. Potret dari keadaan gereja seperti ini terutama tampak pada gereja-gereja di barat, ya. Tampak pada kehidupan gereja-gereja di barat. Kehidupan banyak orang Kristen sangat berbeda dengan tokoh iman dalam Alkitab yang telah berjalan dengan Allah. Tokoh-tokoh iman mengalami kehadiran Allah bukan sesuatu yang luar biasa lagi, melainkan sesuatu yang biasa dan natural. Itulah kehidupan mereka setiap hari. Mereka belajar teologi dari pengalaman hidup secara konkret. Teologi mereka adalah teologi dari pengalaman hidup dalam berinteraksi dengan Allah. Itulah teologi yang diperagakan dalam hidup secara konkret, bukan hanya ada di dalam pikiran. Teologi mereka tentu memiliki jiwa atau nyawa yang menghidupkan. Ini berbeda dengan teolog-teolog sekarang, yang mana teologinya hanya membuat seseorang berteori mengenai Allah tetapi tidak menghidupkannya. Tidak menghidupkan teologi itu di dalam kehidupan mereka secara konkret atau real. Tidak sedikit teolog dan pendeta yang memiliki pengetahuan teologi yang diperoleh hanya dari bangku sekolah teologi. Mereka menjadikannya sebagai nilai diri. Namun hal tersebut tidak membawa dampak bagi orang lain. Sehingga pada dasarnya pelayanan mereka tidak membuat jemaat diubahkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Tidak mengubahkan jemaat mengerti kehendak Allah, mengerti maksud keselamatan diberikan. Mereka hanya memindahkan pengetahuan teologi dari pikiran mereka sendiri yang diperoleh di bangku sekolah teologi ke dalam pikiran jemaat. Itulah teologi yang tidak menghidupkan. Mereka merasa dengan berbekal pengetahuan teologi yang mereka miliki, mereka merasa berhak melayani dan mengajar orang lain. Kalau jujur sebenarnya mereka tidak terlalu dibutuhkan. Gereja dan jemaat telah terpola dengan pola mekanisme pelayanan yang mau tidak mau harus memberi ruangan bagi mereka menjadi hamba Tuhan guna mengisi pekerjaan dalam gereja. Jadi mereka sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Gereja dan jemaat telah terpola dengan pola mekanisme pelayanan yang mau tidak mau memberikan mereka ruangan dalam tanda kutip menjadi hamba Tuhan. Karena begitulah mekanisme dari sebuah rezim antara gereja dan sekolah teologi. Paulus mengingatkan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Banyak orang berpikir bahwa manusia dapat hidup tanpa kehadiran Allah.
Pengaruh semacam ini tanpa terasa telah membentuk jiwa dan kepribadian banyak orang dan teolognya. Itulah sebabnya dapat ditemui ada banyak orang Kristen yang hanya bertuhan pada hari Minggu di gereja. Di luar hari Minggu atau di luar kebaktian, di luar hari kebaktian maksudnya mereka hidup kembali dalam kewajaran seperti anak-anak dunia yang tidak hidup di hadirat Allah. Akhirnya kita menemukan banyak orang Kristen yang tidak berbeda dengan orang-orang di luar Kristen. Bahkan kenyataannya bisa terjadi ada orang-orang Kristen yang lebih buruk kelakuannya dibanding orang-orang non-Kristen. Kebiasaan hidup di luar hadirat Allah ya, menjerumuskan mereka dalam kehidupan yang tidak dikenal oleh Allah. Suatu hari Tuhan akan berkata kepada mereka, "Aku tidak kenal kamu." Ngeri. Banyak orang yang hidup di hadirat Allah yang memiliki hati yang takut akan Allah sehingga dapat melakukan kehendak Allah Bapa. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang diperkenankan masuk surga, ya. Tapi orang-orang yang hidup di luar hadirat Allah yang tidak memiliki takut akan Allah pasti akan ditolak Allah. Allah adalah Allah yang transenden, maksudnya bahwa Allah adalah Allah yang melampaui segala akal dan pengalaman, transempiris. Jadi transenden itu maksudnya Allah adalah Allah yang melampaui segala akal dan pengalaman. Namun demikian dalam eksistensinya yang transenden tersebut Allah berkenan menyatakan diri sehingga manusia dapat mengenalinya dan hadir dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya Allah juga adalah Allah yang imanen. Artinya manusia dapat memahami dan mengenalinya. Kalau Allah berkenan menyatakan diri sehingga menjadi imanen bagi manusia, ini merupakan anugerah yang luar biasa. Ini adalah berkat kekal yang harus direspon dengan benar. Allah adalah Allah yang berpribadi dan hidup, bukan hanya sekumpulan doktrin dan sejumlah penjelasan. Allah adalah Allah yang memiliki pribadi yang berkehendak, berperasaan dan berpikir. Ia berkeberadaan sebagai pribadi yang dapat berkomunikasi dengan pribadi lain. Dalam hal ini, Allah mau berkomunikasi dengan umat pilihan yang juga adalah anak-anaknya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita ini sebagai umat pilihan harus memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup. Itulah sebabnya dikatakan Allah beserta kita, yang artinya ia hadir dalam kehidupan manusia secara konkret. Sebagai orang percaya, kita harus mengalami realisasi dari pernyataan tersebut, Allah beserta kita. Sehingga pernyataan tersebut, Allah beserta kita, berdampak dalam hidup ini. Artinya ada implikasi dan implementasinya secara nyata yang benar-benar kita rasakan dan mengubah kita. Selanjutnya kehidupan kita yang diubahkan dapat dirasakan orang lain yang bersentuhan dengan kita. Kita harus belajar untuk menghayati kehadiran Allah dalam hidup, agar kita melatih diri untuk hidup di hadirat-Nya. Saya ulangi, kita harus belajar untuk menghayati kehadiran Allah dalam hidup, agar kita melatih diri untuk hidup di dalam hadirat-Nya. Saudaraku, dalam eksistensinya Allah yang transenden, Allah berkenan menyatakan dirinya sehingga manusia dapat mengenalinya dan Allah hadir dalam kehidupan manusia itu. Berarti Allah menjadi imanen, ya. Puji Tuhan. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.